Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Ustadz Nababan bersama Raja Kupang sekeluarga siap sabung nyawa melawan warga Kupang yang marah karena rajanya masuk Islam. Masya Allah, luar biasa keimanan mereka. Rame-rame ratusan orang warga, laki, perempuan, tua, muda, semua mengatakan lempar, serbu, bakar. Terdengar di luar. Kami dilempari pakai batu. Rumah itu sudah batu semua. Kendaraan kami sudah kena lemparan batu semua. Wah gawat. Pak Usman buru-buru tutup pintu. Saya bilang sama mereka serumah itu, Bapak Ibu kita sekarang sedang terancam karena keimanan kita. Mari hari ini kita, malam ini semua kita berniat mati syahid. Prihatin melihat mereka karena masuk Islam dihujat, dibuli oleh warganya. Sampai Raja Kupang itu marah-marah. Hei kalian, kenapa kalian hujat ini orang gara-gara masuk Islam? Ini negara Pancasila, orang merdeka memilih keyakinan masing-masing. Kenapa kalian marah-marah? Kenapa kalian caci orang ini? Itu hak dia. Dibela sama raja tadi. Subhanallah Bu, mungkin karena kehebatan dia membela orang ini, tiba-tiba 10 hari kemudian raja itu dapat hidayah. Dan bukan cuma dia dapat hidayah, sekeluarga dapat hidayah. Telepon saya, Pak Manuel. Ustadz, ini ada Raja Kupang tetangga kami yang membela kami ketika kami dihujat setelah Islam itu. Ternyata Allah berikan dia petunjuk. Sekarang mereka sekeluarga ingin masuk Islam. Kalau bisa mereka ke Jakarta Pak Ustadz. Kata Pak Manuel ini. Aduh Pak Manuel, saya nggak punya uang lagi, saya bilang. Kan gawat, 7 orang mau diongkosin. Gak punya uang, saya bilang. Kata dia, mereka ini gak miskin Ustadz. Dia raja, dia bisa ongkos sendiri Ustadz. Yang penting ke Jakarta diselamkan, di sini gak berani dia katanya. Oke kalau begitu, kalau ongkos sendiri, silakan ke Jakarta. Datang ke Jakarta ongkos sendiri. Benar datang 7 orang. Oh saya tanya, benar Bapak mau masuk Islam? Iya. Ibu? Iya. Anak? Iya. Oke, saya telepon Duta Besar Saudi. Pak Dubes, ini ada tetangga Pak Manuel yang Anda Islamkan 10 hari yang lalu itu, gara-gara membela mereka karena dihujat sama tetangganya, dapat hidayah, malah sekeluarga ingin masuk Islam. Dan sekarang sudah di Jakarta. Saya ingin mereka, Anda yang mengislamkan. Wah, dia senang. Oke, bawa ke rumah saya, kata Dubes. Kita bawalah ke rumah, kita sadatkan beliau di rumah Pak Dubes. Ini Pak Raja Kupang itu. Ya, waktu pensadatannya ini mereka sekeluarga. Ini anak-anaknya semua, istrinya, anak-anaknya semua ini, sampai anaknya yang paling kecil, yang paling bontot kita syahadatkan. Nih. Ya. Subhanallah. Satu keluarga. Lalu pesan Pak Duta Besar, wah ini kalau sudah Roisul Qabilah, pimpinan suku, ini ibarat ayam, kalau sudah kita pegang induknya, anaknya pasti ikut. Kata beliau, perhatikan ini, bimbing ini aset kita terbesar, kata Duta Besar. Siap Pak Dubes. Lalu mereka pulang ke Kupang sekeluarga. Saya minta di sini, tapi tidak mau. Pulang mereka. Benar, istrinya udah pakai jilbab, anaknya pakai jilbab, sampai di Kupang, yang tadinya warga itu sudah marah kepada Pak Manuel sama istrinya, gara-gara masuk Islam, tambah lagi Pak Raja ini masuk Islam, semakin menjadi-jadi kemarahan warga sama mereka. Rupanya karena beliau raja, pede aja. Dan dia terus menampilkan kelebihan Islam.
Sampai akhirnya tidak lama 10 orang pengikut dia menyatakan ingin masuk Islam juga. Saya ditelepon, Pak Ustadz, kata Pak Raja, dikasih nama dia Usman. Ini ada anak buah saya 10 orang pengen masuk Islam. Wah, ini tidak mungkin lagi ke Jakarta ini. Makin gede. 10 orang. Gini aja Pak Usman. Karena mereka banyak 10, kalau bisa saya saja yang berangkat ke Kupang. Saya Islamkan mereka di sana, sekaligus saya membawa sertifikat masuk Islam Bapak sekeluarga. Oke, kalau begitu nanti di rumah saya, kata beliau. Terbanglah saya. Sampai di Kupang, saya sewa mobil, saya ajak beberapa ustadz teman yang berangkat ke rumah beliau. Kebetulan ustadz ini semua pakai jenggot, kayak saya. Kami sampai di rumahnya jam 7 malam, rupanya warga yang sejak mereka masuk Islam ini sudah selalu memata-matai mereka ini. Apapun gerak-gerik mereka diperhatikan semua warganya. Ketika kami datang jam 7 malam, juga terdeteksi warga. Oh, 7 orang datang pakai jenggot semua. Itu sampai di rumah disambut hangat, kasih makan kami. Selepas makan, kata Pak Usman, Ustadz, ini ada 4 orang anak buah saya yang pengen masuk Islam, yang 6 orang lagi masih dalam perjalanan. Kalau bisa tolong Islamkan malam ini. Baik Pak, saya briefing dulu 4 orang itu. Baru berjalan sekitar 10 menit, saya briefing, tiba-tiba suara gaduh di luar terdengar. Rame-rame ratusan orang warga, laki, perempuan, tua, muda, semua mengatakan, lempar, serbu, bakar. Terdengar di luar. Kami dilempari pakai batu. Rumah itu sudah batu semua. Kendaraan kami sudah kena lemparan batu semua. Wah, gawat. Pak Usman buru-buru tutup pintu. Saya bilang sama mereka serumah itu, Bapak Ibu, kita sekarang sedang terancam karena keimanan kita. Mari hari ini kita, malam ini semua kita berniat mati syahid. Saya arahkan dulu. Mari kita semua berniat mati syahid. Karena kita diserang oleh warga. Batu terus. Serangan dari luar udah kata, bakar, bunuh. Begitu suara dari luar. Akal sehat saya masih jalan. Saya telepon teman saya Ustadz di Kupang. Saya bilang, Ustadz, kami sekarang di rumah Pak Raja dalam keadaan berbahaya. Kami dilempari warga sekarang ini, kami sudah tutup pintu, ratusan orang sudah menyerang kami. Kami minta tolong kalau bisa segera antum hubungi polisi yang terdekat dari rumah Pak Raja ini. Supaya kami diselamatkan. Baik Ustadz. Telepon kantor polisi, rupanya tidak jauh dari rumah beliau. Setengah jam kemudian datanglah rame-rame polisi sama tentara. Alhamdulillah rumah beliau tidak dibakar. Cuma semua pada ketakutan. Saya bilang jangan takut. Mari kita tawakal kepada Allah. Kalau memang kita mati, insya Allah mati syahid. Kalau kita masih hidup, mudah-mudahan kita hidup mulia, saya bilang. Datanglah polisi tentara, alhamdulillah kami selamat. Dievakuasi, dibawa ke kantor polisi. Sampai di sana diinterogasi saya jelaskan semuanya. Lalu kata Pak Kapolseknya kepada Pak Raja dan keluarga, Pak Raja, Anda ini sekarang lagi terancam nyawanya. Warga sangat marah kepada Anda karena Anda masuk Islam. Sebab Anda tokoh. Kalau bisa, dia bilang, Anda sekeluarga mengungsi dulu, entah kemana. Apa ke Jakarta, ikut Ustaz Nababan, atau kemana, silakan. Apa kata Pak Raja ini? Mohon maaf Pak Kapolsek. Saya ini bukan pendatang. Saya lahir di desa ini. Besar di sini. Sekolah di sini. Menikah di sini. Punya anak di sini. Saya tidak mungkin tinggalkan kampung halaman saya. Kalaulah gara-gara keislaman kami, warga marah lalu membunuh kami, kami sekeluarga sudah siap mati dalam keadaan Islam. Kata Pak Raja itu, subhanallah, saya nangis. Di luar dugaan saya langsung rangkul, saya peluk beliau. Dan beliau saya bilang, Pak, ayo Bapak ikut saya saja ke Jakarta sekeluarga. Saya ongkosin Bapak, saya siapkan rumah Bapak. Dia bilang, enggak mau Ustaz, saya akan bertahan di sini. Subhanallah, baru lagi beberapa hari masuk Islam, imannya sebegitu kuat. Kalau saya tidak mampu itu. Ya, diteror kayak begitu, bukan hanya teror mental, fisik, terus dilempari, kita tidak sanggup Bapak Ibu, betul? Tapi apa yang terjadi? Subhanallah Bu, dia bertahan di tempat itu.
Tidak mau dia keluar, dia bilang saya akan bertahan di sini. Ya, akhirnya dia nggak jadi ikut saya ke Jakarta. Akhirnya apa? Beliau itu nggak mau ikut ke Jakarta, maka saya pun baliklah ke Jakarta. Subhanallah, ketika orang-orang tua santri kita mendengar berita Ustadz Nababan dizalimi, Ustadz Nababan terancam di sana, mereka semuanya Katolik, merasa dia kesal kepada orang yang menyerang kami itu. Apa dia bilang? Kami Ustadz 4 kakak sepakat karena merasa simpati kepada Ustadz, maka kami semuanya 4 kakak ini sudah sepakat akan masuk Islam semuanya. Subhanallah. Yang 10 orang tadi gagal, ketakutan, gak jadi masuk Islam. Yang 10 orang itu. Tapi yang 4 kakak ini akhirnya diganti Allah. Orang-orang tua santri kita, karena mereka simpati kepada saya, merasa dizalimi, udahlah sekalian kepalang tanggung, kata dia. Mereka marah sama orang-orang yang dapat hidayah ini, udah kami semuanya masuk Islam. Akhirnya lagi-lagi kita Islamkan mereka di hadapan para duta besar ya Saudi ini. Ini mereka orang-orang tua santri yang kita syahadatkan, dan juga sebagian diislamkan oleh duta besar Kuwait ya. Nah, ini duta besar Kuwait mengislamkan beliau bersama ya istri-istrinya juga ikut diislamkan oleh istri duta besar Kuwait. Nah, ini luar biasa ekspansi yang kita lakukan. Tadinya cuma membangun saja, memperbaiki bangunan, ternyata dibalas Allah dengan banyaknya orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang juga sudah banyak berita ke saya, sudah banyak juga yang ingin masuk Islam lagi. Tapi saya dilarang pergi ke Kupang karena saya sedang diwanti-wanti mereka. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka saya ini semacam biang keroknya. Ya, sayalah yang menjadi penyebab orang-orang di sana banyak masuk Islam. Jadi saya ditahan. Ustadz Nababan, jangan kemari dulu. Yang penting kiriman Anda sampai ke kami. Yaitu pembinaan harus jalan. Saya datangkan ustadz-ustadz ke sana, mau ngajari ngaji, ngajari sholat, ya dan lain sebagainya. Kita terus lakukan pembinaan. Dan sekarang kita bikin televisi ini. Tapi apa yang terjadi, Bu? Saya sudah sedemikian terus melakukan ekspansi. Tapi ternyata sampai hari ini, prihatin saya, belum ada satu lembaga atau konglomerat atau pengusaha yang membackup saya, menggandeng saya dengan mengatakan, Ustadz, ini programmu sangat bagus sekali, kami ada berada di belakang Anda. Tidak jumpa saya. Prihatin tidak? Padahal dakwah kita ini sangat penting mendapatkan dukungan dari segenap kaum muslimin. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap semangat. Saya yakin nanti suatu saat kita akan menemukan partner-partner dakwah yang siap mendukung perjuangan kita. Karena saya sudah bercita-cita, insya Allah lembaga-lembaga kayak begini akan saya bangun di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah minoritas Islam. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kunjungannya di MJC. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.